Oke, selamat siang semua teman-teman dari Maya Asri ya. Jadi saya mendapatkan informasi hari ini teman-teman tidak bisa hadir di kampus. Jadi cek 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 cek. Oke, sekali lagi selamat siang ya buat teman-teman dari Maya Asri. Ya, saya mendapatkan informasi dari Bu Herlina pada hari ini teman-teman tidak bisa hadir ke kampus BINUS gitu ya. Jadi untuk materi ini akan saya bawakan di dalam Zoom ya atau online yang nanti teman-teman bisa pelajari di melalui recording ya teman-teman. Jadi sesuai tema kita hari ini adalah kita mau mempelajari basic Canva ya teman-teman. Terutama hari ini kita mau mempelajari terkait insert dari clip art ya. Saya coba share screen dulu. Oke, sebentar ya. Oke, sesuai tadi yang saya sudah bicarakan ya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar insert clip art melalui Canva, ya. Jadi ini agenda kita pada hari ini ya, definisi terkait clip art, fungsi dan kegunaan clip art itu sendiri, sumber-sumber dari sumber-sumber clip art ya, kemudian info seputar Canva, kemudian insert clip art di Canva, gitu ya. Kenapa kita harus mempelajari dulu terkait definisi, fungsi, serta kegunaan ini ya, teman-teman. Dan juga sumber-sumbernya terkait clip art ini. Mungkin sehari-hari teman-teman sudah familiar gitu ya terkait clip art ini gitu. Karena eh, di aplikasi saja ya, aplikasi kalau misalnya dalam Word atau PowerPoint gitu ya dari Microsoft itu namanya clip art. Tetapi kalau misalnya di Canva sendiri namanya elemen. Gitu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu sih gitu. Kira-kira clip art itu apa ya gitu. Jangan-jangan saya sudah sering pakai tapi karena penamaan yang berbeda-beda jadi saya akan bingung gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai ya teman-teman, saya memperkenalkan diri kembali gitu ya. Kalau ini masih dari teman-teman PKM Maya Asri yang sebelumnya harusnya kita sudah kenal, tapi nggak apa-apa. Saya hari ini mau memperkenalkan diri lagi. Nama saya Antonius Deni Paulega ya, teman-teman. Dipanggil sehari-harinya Tommy. Saya lulus S1 dari Universitas Kristen Duta Wacana, Jakarta ya, jurusan Information System. Kemudian juga saya melanjutkan pendidikan saya di BINUS ya, S2-nya teman-teman. Di jurusan Magister Manajemen Information System. Tuh. Kemudian saya sendiri juga selain dosen ya, teman-teman, selain mengajar di School of Information System, saya di BINUS juga sebagai karyawan ya, teman-teman. Jadi setiap harinya mengurusi program doktor ya. Jadi saya berkantor di Kemanggisan. Jadi kalau teman-teman main ke Kemanggisan silakan mampir ya. Saya ada di lantai 8 kampus BINUS Kemanggisan di kampus Anggrek ya. Saya bergabung di BINUS mulai tahun 2015 ya sampai dengan sekarang masih di unit dan divisi yang sama gitu ya. Kemudian mata kuliah yang saya ajarkan ya, ini ada UI UX gitu ya, UX RD lah, User Experience dan Research Design di School of Information System. Kemudian Enterprise Arsitektur ya, kemudian IT Infrastruktur, kemudian Business Process, kemudian Entrepreneurship ya. Saya juga mengajar entrepreneurship dari lintas jurusan ya di BINUS ini, tapi di IDS ya. Mengajar juga untuk anak-anak yang eh, master track ya. Jadi yang ngambil S1 dan S2 sekaligus. Itu mata kuliahnya AS for Leader. Dan juga mata kuliah lain dari jurusan lain tuh AS Audit. Ini saya mengajar di School of Accounting ya. Tapi masih major dari Information System. Ada bisnis proses fundamental juga. Kemudian semester ini saya mengajar Knowledge Management dan juga uh, AS Strategik ya. Oke, jadi itu saja perkenalannya ya teman-teman.
Jadi kita mulai dari eh, definisi dari clip art itu sendiri ya. Kalau teman-teman lihat gambar di samping, itu merupakan clip art ya. Bentuk gambar gitu ya, atau logo gitu ya. Gambar atau ilustrasi sederhana yang digunakan untuk memperindah dan memperjelas dokumen ya. Dokumen, presentasi, maupun proyek desain lainnya. Tapi biasanya kalau clip art itu ya berupa gambar ya, atau bitmap teman-teman yang digunakan dalam berbagai jenis media ya, seperti dokumen teks, slide presentasi, dan situs web ya. Di eh, handphone smartphone kita sekarang pun sudah ada juga, bukan sudah ada ya, dari dulu di handphone tuh sudah ada clip art ya teman-teman. Tapi sekali lagi seperti saya sampaikan di awal, itu mungkin eh, yang berbeda-beda ya gitu. Tapi clip art itu sendiri merupakan biasanya di dalam bentuk gambar ya, yang teman-teman nanti bisa pakai di dalam proyek-proyek desain dari teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, kemudian fungsi dan kegunaan dari clip art itu sendiri ya, teman-teman. Jadi kita bukan hanya tahu oh ini gambar, iseng-iseng pakai gitu ya. Jadi silakan kalau teman-teman itu berimajinasi ya dengan berbagai macam clip art, berbagai macam gambar tadi gitu. Tapi fungsi dan kegunaan dari clip art itu sendiri ini ada 5 poin ya, teman-teman. 5 poin yang penting. Yang pertama itu memperjelas informasi tentunya. Jadi kalau teman-teman pakai clip art itu harus membantu menyampaikan pesan atau informasi secara visual supaya bisa lebih mudah dipahami ya dibandingkan kalau misalnya kita baca teks saja gitu ya. Teman-teman kan kalau baca eh, sesuatu tuh kalau misalnya teks saja itu membosankan gitu. Tapi dengan ada gambar visual gitu ya, ada clip artnya itu membuat sesuatu tuh pertama tidak bosan gitu ya. Kemudian apa yang digambarkan dalam tadi dari clip art ini membuat kita mudah memahaminya ya. Ini tulisan tentang apa sih gitu ya. Kemudian menambah daya tarik visual ya teman-teman. Ketika teman-teman bikin dokumen, bikin presentasi gitu ya, atau teman-teman bikin web gitu ya, tentunya desainnya lebih menarik ya dan juga menyenangkan untuk dilihat. Kemudian yang ketiga itu mendukung pembelajaran serta pendidikan ya. Dalam materi pendidikan, clip art digunakan untuk membantu menjelaskan konsep melalui pelajaran yang lebih menarik bagi siswa. Ya tadi ya, kalau siswa itu dikasih tulisan-tulisan saja gitu ya, tidak ada gambar visual yang bantu mereka untuk memahami materi juga, itu membosankan ya teman-teman. Kemudian mempercepat proses desain ya teman-teman. Karena ini elemen-elemennya grafis atau dalam bentuk gambar yang saya pakai ya, teman-teman. Jadi menghemat waktu ketika kita dalam proses mendesain ya gitu karena sistemnya sekarang kan drag drop ya jadi kalau misalnya kita mau gambar misalnya kayak saya bikin CV gitu ya nanti kalau mau hubungi saya media sosial saya Facebook saya itu apa gitu jadi nggak ditulis Facebook gitu ya tapi pakai insert clip art logo dari Facebook saja jadi logo orang udah tahu oh Facebooknya alamatnya ini gitu ya tapi kita pakai untuk membantu desain gitu. Kemudian tentunya ya teman-teman, karena ini bentuknya grafis gitu. Ini clip art ini bisa membantu komunikasi visual gitu ya, menambah isyarat-isyarat visual dalam membantu komunikasi. Karena banyak ikon ya yang nanti bisa pakai untuk menunjukkan langkah-langkah serta proses. Misalnya ikon tubuh manusia gitu ya, teman-teman. Tubuh bayi gitu ya. Misalnya teman-teman mau bikin, saya mau bikin poster tentang eh, stunting gitu ya, atau saya mau bikin poster tentang eh, Hari Sumpah Pemuda. Jadi teman-teman tuh bisa insert sesuai visual yang teman-teman. Tapi kaya sekali clip art ya, terutama hari ini di Canva ya, yang kita mau pakai. Oke, sumber dari clip art sendiri ya, teman-teman. Kita bisa temukan clip art itu, misalnya kayak di perangkat kantor itu, kan kita biasa menggunakan aplikasi seperti Microsoft Office ya. Bukan cuma di kantor saja, teman-teman di sekolah pun sudah pakai ya. Dia menyediakan galeri clip art ya, yang bisa digunakan di dalam dokumen, dokumen Word, sorry.
kemudian Excel, sama PowerPoint gitu. Kemudian situs web clip art ya, banyak juga situs-situs yang menyediakan atau menawarkan koleksi clip art, baik yang gratis maupun yang berbayar ya. Ini contoh kalau teman-teman mau cek nanti webnya ada Open Clip Art, Pixabay, Pixabay gitu ya, dan juga Canva itu sendiri yang kita mau bahas hari ini. Kemudian ada pustaka clip art online ya, teman-teman. Kalau teman-teman googling aja sekarang banyak sekali web yang menyediakan pustaka-pustaka dari clip art itu secara online. Jadi kita bisa pakai juga secara online, tidak perlu di download-download lagi ya. Banyak sekali cara-caranya atau sumber-sumbernya ya yang teman-teman bisa pakai gitu ya, baik aplikasi yang sudah terinstall di laptop maupun di device teman-teman. Kemudian kita bisa cari dari web, kemudian pustaka clip art online. Itu sumber-sumber dari clip art, gitu ya. Atau kalau teman-teman kayak saya mau bikin clip art bisa juga kalau sekarang ya. Cuman tadi lagi-lagi kita topiknya hari ini kita bukan mau bikin clip art ya, karena pustaka clip art sudah banyak sekali gitu ya. Gitu. Misalnya kayak gambar kerja kelompok gitu ya. Nanti kita lihat ya. Jadi kalau misalnya gambarnya tim, artinya itu bisa mengartikan ini diskusi gitu ya, atau bekerja kelompok dan sebagainya gitu. Nanti sebelum sebelum kita mulai dengan latihannya ya, kita eh, lihat dulu nih gitu sumber, fungsi kegunaan, kemudian clip art itu sendiri itu apa. Nah kemudian kita sudah bahas clip art ya, teman. Karena hari ini kita teman-teman tadi dosen-dosen yang sebelumnya juga sudah mengajarkan basic-basic dari Canva itu sendiri ya. Di dalam Canva itu sendiri juga kita bisa membuat atau bisa menggunakan clip art gitu ya. Nanti kita coba ya di akhir dari sesi ini. Sementara kalau Canva itu sendiri ya teman-teman, jadi teman-teman juga harus kenal ya. Ini saya ulang-ulang saja. Gitu. Mungkin juga sudah dijelaskan dari dosen-dosen sebelumnya. Jadi Canva itu sendiri merupakan platform desain grafis ya, yang berbasis web, yang menyediakan alat, sumber daya gitu ya, untuk berbagai jenis konten visual dengan mudah dan cepat gitu ya. Kalau zaman saya kuliah dulu ya teman-teman sudah lama sekali. Di tahun 2007 itu sangat-sangat susah membuat konten visual. Jadi selain tidak ada aplikasinya yang mudah sekarang seperti Canva gitu, kita pakai desain-desain sendiri gitu ya. Pakai karena saya basic information system bahkan eh, teks-teks maupun message box gitu ya, button-button itu kita pakai gitu ya. Tapi teman-teman sekarang banyak aplikasi yang memudahkan. Salah satunya itu Canva ya. Nah, ini tampilan dari Canva itu sendiri ya. Kalau teman-teman eh, mau ke mau mengunjungi situs dari Canva itu canva.com. Ini karena saya sudah login ya, teman-teman. Saya sudah bikin account, jadi langsung muncul tampilan seperti ini. Jadi kita harus membuat account terlebih dahulu ya, teman-teman, supaya kita bisa menggunakan Canva. Jadi banyak sekali template ya, template, kemudian banyak sekali yang kita bisa buat di dalam Canva ini. Salah satunya tadi insert clip art itu sendiri ya. Teman-teman bisa bikin presentasi, bisa bikin poster, bisa bikin logo. Kemudian teman-teman bisa buat konten-konten media sosial gitu ya. Bikin gambar-gambar dari produk. Jadi teman-teman bisa mendesain, bikin mockup dari web juga gitu ya. Atau teman-teman bisa bikin juga kayak flyer-flyer gitu ya, poster-poster. Banyak sekali yang teman-teman bisa pakai eh, teman-teman bisa gunakan di dalam Canva ini ya, tergantung kesenangan atau hobi dari teman-teman itu sendiri apa. Gitu ya. Mungkin kalau sekarang senang desain-desain media sosial gitu ya, suka membagikan share produk atau teman-teman nanti ke depan pengen jualan gitu atau buka usaha gitu ya, sesuatu dan teman-teman mau share gitu, bikinlah poster-poster yang menarik yang nanti teman-teman bisa pakai di atau bisa digunakan di dalam media sosial. Nah, karena template yang begitu banyak, tentunya Canva ini juga ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kita langsung coba saja ya. Oke, jadi slide-nya tidak banyak, karena ini kita mau langsung tahu ya, menginsert clip art itu seperti apa. Jadi saya uh,
membuat slide presentasi hari ini tidak banyak supaya tidak membosankan ya. Nanti teman-teman bisa coba. Oke, saya buka dulu ya situs dari Canva itu sendiri. Oke, ya tadi ya teman-teman, karena saya sudah login ya, sudah bikin account, jadi saya tampilannya begitu sudah masuk itu kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di library ya namanya ya, di home-nya itu, home dari Canva itu banyak sekali yang teman-teman bisa buat ya, gitu. Teman-teman misalnya kayak di sini mau bikin, sebentar ya, mau bikin tulisan ya dalam bentuk dokumen-dokumen, kemudian teman-teman mau bikin resume, mau bikin presentation gitu ya, kemudian mau bikin dokumen-dokumen, kemudian teman-teman mau bikin worksheet, Instagram story, dan sebagainya. Banyak sekali yang teman-teman bisa pakai gitu ya. Jadi ini tugas-tugas dari mahasiswa saya ya teman-teman. Gitu. Karena ini presentasi-presentasi yang mereka buat. Tapi fokus dari kita hari ini adalah bukan membuat presentasinya ya. Gitu. Tetapi sebenarnya kita presentasinya sudah ada, tetapi kita mau bikin lebih menarik. Tapi karena waktu yang tidak banyak ya teman-teman. Jadi hari ini kita mungkin mau coba dari membuat poster. Gitu. Jadi ketika teman-teman sudah masuk di halaman Canva ya, teman-teman itu bisa memilih ya, memilih untuk membuat tadi dokumen-dokumen apa saja. Tapi karena hari ini kita mau bikin poster gitu ya. Jadi eh, nah ini contohnya ya. Kalau teman-teman mau bikin infografis, template-nya sudah ada gitu ya. Template infografis itu sudah ada gitu. Misalnya contoh kita buka yang ini ya. Kita buka yang yellow ilustratif. Itu template ya. Kalau teman-teman lihat di sini saya gedein ya, saya besarkan. Nah, ini clip art ya, teman-teman. Clip art. Logo atau gambar visual orang sedang memakai laptop, gitu ya. Itu artinya dia sedang mengerjakan sesuatu, gitu. Tapi kalau di sini tulis keep and open mind, gitu. Jadi tidak perlu tulisannya begitu panjang, tetapi kalau misalnya gambar lampu di atas kepala sekarang itu berarti kita bisa menghasilkan ide gitu ya, atau sedang memikirkan sesuatu gitu. Atau ada ide-ide cemerlang yang sedang keluar gitu. Kemudian gambar, clip art orang sedang menulis gitu ya, bisa diartikan bahwa sedang belajar gitu ya, atau sedang eh, latihan sesuatu gitu ya. Kemudian setelah belajar latihan sesuatu ya kemudian take a notes ya. Dan juga jangan belajar terus ya, break. Gitu. Tapi kita bukan mau membahas template ini ya teman-teman. Tapi yang penting adalah clip art. Jadi ini salah satu contoh infografis yang nanti bisa eh, runut gitu ya teman-teman. Ini dia sedang melakukan apa sih gitu. Saya kalau mau bikin infografis tentang bagaimana supaya orang itu lebih kreatif gitu. Jadi tulisannya sedikit, tapi teman-teman masukkan visual dari clip art, gitu ya. Ini kalau contohnya di infografis. Nah, teman-teman kalau mau buat, gitu ya, misalnya mau bikin infografis, bisa teman-teman menggunakan template ini. Teman-teman lihat di kiri sini ya, gitu. Teman-teman bisa gunakan template ini. Tetapi teman-teman lihat kalau ada pro seperti ini artinya berbayar ya. Teman-teman mesti langganan. Langganan dari Canva itu sendiri bisa harian, mingguan, bulanan, serta tahunan gitu ya. Kalau teman-teman pengen lebih kaya lagi, pengen lebih, saya mau template yang lebih bagus gitu ya. Silakan nanti teman-teman bisa pakai atau coba yang berbayar gitu ya. Nanti teman-teman bisa. Tapi kalau misalnya saya idenya kaya tapi dengan blank-blank desain saja saya bisa pakai semua template yang gratis-gratis di Canva itu juga sangat membantu gitu ya. Artinya Canva itu sangat membantu sekarang ya teman-teman. Tadi template yang begitu banyak, kemudian teman-teman bisa uh, nah itu kalau misalnya teman-teman mau memulai projectnya ya di Canva.
Jadi teman-teman bisa pakai template yang ada atau teman-teman mau bikin blank design gitu ya. Ini di sini pilihannya kalau teman-teman pilih file di sini atau dari library tadi ya. Library depannya atau dari halaman home-nya. Di sini sudah ada di sebelah kanan atas itu ada pilihan create design. Atau teman-teman kalau misalnya teman-teman mau shortcut supaya lebih gampang bisa langsung klik di sini atau create design. Nanti ada pilihan ini apa sih yang mau dibuat gitu. Nah, kita mau latihan insert artnya pakai poster gitu ya, teman-teman. Kita mau bikin poster, mau latihan contoh bikin atau insert clip artnya di dalam poster gitu. Ini saya pilih poster ya. Tidak apa-apa ukurannya apa saja. Nanti kebutuhannya menyesuaikan ya. Kebutuhannya menyesuaikan. Sebentar saya cek. Oke. Saya takut ini belum record ya. Oke, blank design itu seperti ini gitu ya, teman-teman. Kosong. Kosong itu artinya teman-teman dengan imajinasinya sendiri silakan explore ya imajinasi dari teman-teman. Satu saya mau pakai template ini, gitu, boleh gitu. Clip artnya kayak ini ya, teman. List place to visit di summer gitu ya. Ada clip art pesawat gitu. Tapi kita contoh kita mau latihan dengan blank design ya gitu supaya itu teman-teman punya gambaran. Misalnya kita mau bikin uh, poster tentang Hari Sumpah Pemuda ya. Ini bebas saja gitu. Tapi contoh hari ini saya mau bikin poster tentang Hari Sumpah Pemuda. Nah, di sebelah kanan sini ya, teman-teman, ada pilihan-pilihan. Ada pilihan desain. Kemudian clip art itu ada di elemen ya. Jadi di sini banyak sekali elemen. Teman-teman bisa pakai frame, line gitu ya, bisa pakai klik ke kanan sini atau teman-teman bisa scroll bawah gitu. Nanti teman-teman bisa search juga di sini. Misalnya saya mau butuh gambar tangan gitu ya, bisa pakai hand. Nah, muncul kan elemennya gitu. Kalau atau misalnya teman-teman saya mau bikin poster tentang eh, 17 Agustus Dirgahayu Indonesia. Silakan buat kata kuncinya di sini. Misalnya cari saya mau masukin clip artnya tentang insert clip artnya itu burung Garuda. Nah, tapi diingat ya teman-teman kalau atau mungkin lebih spesifik, sorry. Garuda, burung Garuda ya. Atau misalnya teman-teman bisa Pancasila bisa muncul ya, tetapi yang pro ini berbayar ya. Dilihat saja nanti kalau yang tidak ada kayak ini nih ya, ini gratis ya. Itu kalau misalnya teman-teman bisa pakai keyword atau bisa pakai search keyword di sini ya. Sini kemudian ada teks juga, kemudian ada brand ini ya, teman-teman, brand template. Tapi ini berbayar ya. Kemudian teman-teman juga bisa gambar-gambar gitu ya, teman-teman. Mungkin kalau pakai laptop agak susah ya, tapi kalau teman-teman pakai tab gitu ya, yang sekarang sudah ada pen-nya segala macam, mungkin kalau draw ini lebih gampang. Tapi kita coba yang simpel saja ya. Misalnya teks, nih kita pakai blank design ya, blank design. Kita perbesar dulu. Oke, supaya teman-teman bisa lihat. Kita mau bikin tentang poster tentang Hari Sumpah Pemuda, gitu ya. Nah, ini teman-teman di teks juga itu banyak pilihannya ya. Teman-teman bisa uh, bikin font sendiri gitu ya, bisa bikin headingnya sendiri gitu. Tapi supaya lebih mudah ya, karena kan aplikasi itu atau Canva itu sendiri datang untuk atau hadir untuk memudahkan kita ya. Jadi kita pakai saja ya. Sudah ada template-nya di sini. Dilihat yang gratis ya, gitu. Misalnya ini selera ya, teman-teman. Memilih desain itu kan selera. Jadi biasanya kalau saya sendiri sih saya mulai dari memilih teksnya dulu supaya gampang untuk uh, desain yang lain. Misalnya saya pilih um, saya cari tulisan yang bagus dulu ya. Nanti tulisannya teman-teman bisa ganti ya. Nih misalnya. Tuh. Nah, nah, kalau teman-teman lihat ini kalau diklik satu-satu begini dia muncul ya kotak-kotak seperti ini artinya
bahwa teks ini adalah grup ya, grouping teks. Teman-teman bisa klik terus langsung pilih ungroup gitu ya. Kalau teman-teman mau memisahkan teks ini ya, atau bisa pakai klik kanan. Ini di sini ada ungroup gitu ya. Tapi kita eh, tarik dulu ya, dulu di sini. Nah, sekarang teman-teman ganti ya tulisan selamat hari, kemudian teks yang di bawahnya sumpah pemuda ya. Jadi karena kalau hari Sumpah Pemuda kan sesuatu yang semangat ya, teman-teman bisa pilih teks yang atau bisa pilih font di sini ya. Font di sini yang kalau terlihat itu lebih semangat. Di sini teman-teman bisa putar ya tulisannya. Bisa diposisikan sesuai dengan selera dari teman-teman. Jadi di sini misalnya saya taruh di sini ya. Selamat Hari Sumpah Pemuda ya. Jadi kita masih di teks dulu ya, teman-teman. Insert teks. Jadi kemudian kita pilih lagi tulisan yang lebih. Nah, sorry. Tadi teks ini teman-teman bisa ganti-ganti warnanya ya. Ukuran, kemudian jenis fontnya juga teman-teman bisa ganti. Gitu. Teman-teman bisa bermain di sini. Tadi saya bilang sesuai selera saja ya, gitu. Tapi di sini ya nanti itu teman-teman silakan otak-atik sendiri ya, gitu. Saya mau desain seperti apa. Kita, kalau saya di sini hanya mau kasih contoh ke teman-teman supaya bisa pakai template-nya ya. Gitu. Nah, kemudian misalnya saya pilih ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda, eh, 28 Oktober 2024, gitu ya. Nah, sama ini sama tadi ya, teman-teman grouping. Nah, ini teman-teman kalau mau delete juga bisa, gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau bikin dia Hari Sumpah Pemuda itu 28 Oktober ya. Nah, kalau teman-teman mau kecilin bisa pakai tanda minus ini atau teman-teman bisa langsung pilih ukurannya dengan klik di tengah ya, teman-teman langsung. Ini bisa disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Oh, saya mau teks ini yang lebih mencolok. Silakan. Nah, posisinya juga teman-teman bisa pilih ya di kiri atau di kanan. Jadi ini tulisan seperti ini saya mau taruh di sini. Ini contoh ya misalnya. Teman-teman semakin kreatif, semakin bagus posternya ya. Gitu. Kalau saya kan lebih ke langkah-langkahnya saja kalau kita mau pakai clip art gitu ya. Nah, misalnya kemudian kita mau insert clip artnya ya, teman-teman. Teman-teman pilih elemen di sini. Elemen. Misalnya kayak kalau Hari Sumpah Pemuda kan jiwa-jiwa pemuda yang sedang semangat gitu ya. Jadi kita ambil template-nya itu yang tadi, yang tangan ya. Teman-teman juga di sini ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat see all grafik. Saya mau lihat semua grafik. Kalau tangan ke belakang kurang semangat ya, teman-teman. Saya mau pilih yang atau ini deh, boleh. Teman-teman tinggal masukkan ke sini ya. Ini atau teksnya di bawah deh. Gimana kalau saya mau memperbanyak tangannya, Pak? Ya sama ya. Ctrl C, Ctrl V. Ya, misalnya kita buat tiga di sini ya. Nah, tangan ini clip art ya, teman-teman. Silakan disesuaikan. Ini supaya lebih semangat kita bikin warna merah ya. Kalau tangan ya jangan warna merah ya. Itu harus sesuai dengan warnanya supaya visualnya lebih bagus. Itu ini misalnya kita kasih warna merah gitu ya. Wih, gitu. Nah, kemudian kita bisa supaya kalau teman-teman pindahinnya lebih sebentar ya.
Kalau teman-teman mau pindahin gambarnya ya, supaya tidak satu-satu, teman-teman bisa eh, tandain seperti ini ya, teman-teman. Dengan tekan tahan di keyboard, sorry di mouse-nya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman tinggal pindahin naik turun seperti ini. Gitu. Nah, nah, fungsi dari clip art tadi itu untuk pertama tadi mempercantik ya, teman-teman. Jadi kalau mempercantik ya utamanya tetap teks gitu ya, atau tulisan-tulisan yang teman-teman mau buat. Mempercantik atau ya kayak ini kan teman-teman mau bikin gambarnya itu Hari Sumpah Pemuda itu gambarnya lebih semangat gitu ya. Oh, jadi saya maunya gambarnya tangan. Nah, bisa pakai ini gitu. Atau tadi saya mau eh, foto tangannya Pak. Teman-teman bisa pilih di sini ya, teman-teman. Bisa grafis gitu. Atau bisa juga foto gitu ya. Nah, ini misalnya saya mau pakai eh, ini deh, atau yang ini ya. Kita hapus yang grafisnya. Ini teman-teman tinggal kecilin ya, teman-teman. Di sorry, teman-teman tarik terus dikecilin. Jadi teman-teman kalau mau terbagi kayak tadi ya bisa arsip control. Sorry. Selera ya, teman-teman boleh pakai foto di sini gitu ya, atau mau pakai shape. Shape juga ada di sini. Cuma mungkin karena akunnya saya ini gratis jadi tidak muncul ya. Tapi yang pasti ada grafis serta foto ya, gitu. Nah, ini misalnya teman-teman mau pakai ini saja ya. Jangan banyak-banyak tangan-tangannya ya, teman-teman. Malah jadi serem. Nah, ini kan lebih bentuk ke semangat. Teman-teman bisa juga, saya maunya bentuknya miring seperti ini, Pak. Silakan. Disesuaikan saja ya. Tuh, ini teman-teman insert clip art dari sini. Atau eh, bikin ininya, ini kita geser dulu ya. Geser, kan? Bikin ininya besar, kemudian semakin semakin kecil, dan di sini semakin kecil. Boleh ya. Lagi-lagi ini selera ya. Teman-teman mau bikin desainnya seperti apa itu selera. Tinggal di kalau kayak ini kan tinggal dibikin lebih presisi. Kok masih ada yang kurang ya gitu. Nah, teman-teman boleh nambahin tadi ya tergantung. Misalnya kayak saya mau pilih lagi elemen atau clip art tentang, nah ini tadi ya teman-teman. Ini logo ya. Kalau teman-teman misalnya kayak tadi saya bilang Facebook, kalau saya mau bikin CV, kan saya tidak perlu nulis Facebook, tinggal ditarik seperti ini, ya, baru ditulis alamat. Itu contoh. Gitu. Kembali lagi ke sini, kalau misalnya kayaknya kurang cantik ya, saya mau cari foto, misalnya foto laut, ya, contoh foto laut yang saya mau bikin posternya ada ombak-ombaknya ya, teman-teman. Itu sorry bukan laut, ombak. Ya. Atau ya, kalau teman-teman cari laut ya dia muncul semua elemen-elemen laut ya, terkait yang berkaitan dengan laut. Nah, ini misalnya saya mau tarik di sini ya. Tentunya jangan begini ya, teman-teman. Tapi eh, ini bisa dibikin seperti ini untuk mempercantik ya. Tapi kayaknya kalau Hari Sumpah Pemuda laut tidak cocok ya. Coba kita cari gambar api ya. Ya, tuh. Nah, ini teman-teman bisa ya search dia misalnya kayak Kolibri ya. Tapi ini misalnya saya mau masukin dia di sudut-sudut ini untuk mempercantik poster. Nah,
cirinya. Teman-teman tinggal tarik, kemudian diputar ya. Semakin banyak teman-teman latihan, eh, nanti tentunya makin jago ya. Kemudian saya mau ini posisinya lebih ke sini ya. Kemudian saya mau elemen api lagi, api yang di bawah lebih besar. Yang di bawah lebih besar ya, lebih lebih besar gitu. Eh, Sorry ya teman-teman ada yang distract gitu. Nah, bisa disesuaikan ya teman-teman. Ini kan cuma contoh kalau kita mau insert clip art supaya gambarnya atau posternya itu tidak membosankan. Gitu. Jadi ada api-apinya ya supaya lebih membakar jiwa-jiwa pemuda ini supaya lebih semangat. Ya. Nah, begitu juga di bawahnya. Kalau teman-teman mau, tinggal di copy paste saja, teman-teman geser, kemudian di ini desainnya tidak terlalu menarik ya teman-teman. Tapi poinnya di sini teman-teman itu bisa insert gitu ya, insert clip artnya. Ini contoh teman-teman. Kalau misalnya saya mau bikin Selamat Hari Sumpah Pemuda gitu ya, supaya lebih semangat, supaya di Hari Sumpah Pemuda teman-teman mau share gitu. Teman-teman juga bisa bikin ucapan Lebaran ya, di sini ucapan Natal, ucapan Lebaran atau Hari Raya, nah, ini bisa. Ya. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman pakai gitu ya. Kembali lagi jangan terlalu banyak clip art ya. Gitu. Tentunya poin dari apa yang teman-teman mau sampaikan itu mesti ada dulu gitu ya. Misalnya kayak kita mau bikin Selamat Hari Sumpah Pemuda seperti ini ya. Ininya tidak ada. Gitu. Nah, poinnya apa di sini? Gitu. Tetapi karena ada teks gitu ya, ada teks, kemudian nanti ada kok ini kalau teman-teman bikin di dalam bentuk poster ya. Intinya poinnya mesti ada dulu, kemudian hias-hias menggunakan clip art gitu ya, atau teman-teman tadi mau bikin grafis-grafis seperti tadi ya silakan. Ya, kalau misalnya ini sudah selesai gitu, gimana sih cara simpannya? Nah, ini teman-teman bisa pilih di sini yang di pojok sini ada share ya. Kemudian ada pilihan untuk download ya. Nah, karena ini gratis ya, teman-teman. Kalau dalam bentuk SVG di sini itu dia berbayar ya. Pokoknya kalau ada lambang mahkota seperti ini itu berbayar ya. Teman bisa save dalam bentuk PNG atau bentuknya JPEG. Tapi tadi dia sarankan untuk PNG ya, mungkin supaya gambarnya lebih bagus gitu. Kemudian teman-teman download, pilih download ya. Nah, sebentar hasil download tadi itu mana? Nah, ini hasil downloadnya ya. Gitu. Tidak terlalu bagus ya teman-teman, tetapi poin bahwa teman-teman bisa pakai tadi eh, clip art ya atau elemen di dalam Canva itu bisa lebih maksimal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai supaya saya mau bikin eh, flyer untuk ya kayak tadi saya bilang di awal ya teman-teman misalnya mau buka usaha gitu sekarang jualan online di e-commerce, saya mau promosi, teman-teman bisa bikin flyer atau poster-poster seperti ini gitu. Atau nanti saya mau presentasi lebih bagus di kuliah Pak, ya silakan ditambahin
elemen atau clip art ya dari kalau teman-teman pakai Canva. Begitu juga kalau teman-teman buat di dalam PowerPoint ya atau dokumen-dokumen. Silakan ditambahkan clip art atau elemennya supaya mempercantik ya, teman-teman. Mempercantik, mempermudah orang memahami eh, apa yang teman-teman mau sampaikan. Gitu. Jadi mungkin eh, untuk kanvanya tadi seperti itu saja ya, teman-teman. Silakan teman-teman apa namanya? Karena selain eh, punya teknik ya, teman-teman, tentunya imajinatif, kreativitas itu yang dibutuhkan. Karena sekarang kan barangnya sudah ada nih gitu. Canva sudah membantu kita untuk mempermudah desain-desain itu lebih bagus gitu ya. Harusnya teman-teman sekarang tuh lebih imajinatif ya, lebih kreatif lagi dalam tadi misalnya buat poster. Kalau saya tadi ya, karena untuk contoh ke teman-teman aja ya. Gitu. Nah, karena kita tidak ada Q&A ya, jadi recording ini nanti mau dikirimkan oleh teman-teman dari TFI langsung ke teman-teman, jadi tidak ada tanya jawab. Tetapi kalau teman-teman mau ada yang mau ditanyakan, silakan kirim email ke sini ya. Selain selain saya akan memberikan tugas. Jadi saya minta teman-teman bikin poster ya atau flyer yang berkaitan dengan Dirgahayu Republik Indonesia ke-17 di tanggal 17 Agustus 2024 ya. Berarti sekarang Indonesia ulang tahun ke-79 kalau saya tidak salah ya. Silakan diimajinasikan. Saya mau insert elemen gambar bendera. Itu tadi kayak gambar Pancasila. Terus saya mau masukkan elemen-elemen peta. Ya, silakan dicari saja teman-teman. Keywordnya pasti kalau teman-teman masukkan keyword gitu. Kayak tadi saya kan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya kan gitu. Karena default dari komputer atau device saya ini bahasa Inggris gitu. Tapi kalau tadi saya cari cuman tangan, ya muncul gitu. Dia bisa ada proses AI juga di sini ya. Dia bisa mengerti bahasanya. Asal jangan pakai istilah-istilah ya. Kalau teman-teman misalnya mau nyari istilah-istilah atau singkatan-singkatan yang zaman sekarang, bikin kata yang atau bikin keyword yang formal gitu ya, yang kira-kira dia komputernya bisa atau kampanye itu bisa nangkap baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya. Jadi begitu ya teman-teman, selamat belajar. Saya memberikan tugas teman-teman bikin poster atau flyer tentang ulang tahun Indonesia ke-79 gitu ya, Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 2024 ke-79. Silakan berimajinasi, tingkatkan kreativitas dari teman-teman. Silakan email ke antonius.deni@binus. eh, sorry, ini salah emailnya ya teman-teman. Mungkin kemarin binus.ac.id ya. Kalian kalau misalnya nanti ada yang teman-teman, Pak, saya mau tanya-tanya dong. Silakan juga di email ini replay ya. Demikian hari ini teman-teman itu saja ya. Sekali lagi more kreatif gitu ya, more imajinatif. Silakan bermain-main atau latihan-latihan eh, dengan menggunakan Canva ya. Tentunya tadi dengan topik-topik yang sudah dibawakan oleh dosen-dosen lain, ditambahkan atau pengayaan hari ini dengan Ripa. Demikian teman-teman, salam sehat, selamat siang semuanya.